Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Semua yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi fil bahri ila al-khadiri wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Babu ma utawi iki iku bab nerangaken perkara dzukira kang wis den sebut apa ma fi dhahabi Musa ing dalem lungane Nabi Musa sallallahu alaihi fil bahri ing dalem laut ilal khadiri maring Khadir, wa qawlihi lan dawe Allah taala nyeritaaken Nabi Musa, hal attabi'uka ana ta manut sapa ingsun ing sira
sira Khadir ala an tu'allimani ing atase yen to ngulang sapa sira ing ingsun mimman saking barang ulimta kang wis den ulang sapa sira rusda ing pituduh. Dalam qiraat lain rasyada, rusda dalam satu qiraah, rasyada dalam qiraah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Ini bab menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kisah perginya Nabi Musa alaihissalam untuk talabul ilmi kepada Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir itu seorang nabi menurut qaul yang rajih, menurut qaul yang lebih unggul. Karena ada khilaf di antara para ulama tentang beliau. Sebagian ada yang mengatakan beliau itu nabi. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau itu nabiyun rasul, nabi sekaligus rasul. Ada yang mengatakan beliau nabi saja, dan ada juga yang mengatakan beliau itu adalah seorang wali. Nah, nama aslinya itu Balia, Balia ibn Malkan. Itu nama asli dari Nabi Khadir. Beliau disebut Khadir yang makna dasarnya itu hijau, karena ketika beliau duduk di suatu tempat maka tempat tersebut itu menjadi hijau, sehingga kemudian beliau dinamai dengan Khadir. Tapi nama aslinya itu adalah Balia ibnu Malkan. Nabi Khadir seorang nabi yang dipanjangkan umurnya, sampai sekarang itu beliau masih hidup dan baru nanti meninggal ketika sudah mendekati kiamat, yaitu ketika Al-Quran itu sudah diangkat, maka Nabi Khadir baru wafat. Karena dikisahkan bahwa Nabi Khadir alaihissalam dulu meminum ma'ul hayah, air kehidupan, sehingga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih ada. Bagi Nabi Khadir alaihissalam, lautan itu bagaikan daratan. Sehingga beliau berjalan di atas laut itu seperti kita berjalan di atas daratan. Itu keistimewaan dari Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam itu sudah hidup sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam tidak diragukan beliau lebih alim dibandingkan Nabi Khadir. Dari sisi keluasan ilmunya, Nabi Musa itu lebih tinggi, lebih luas ilmunya. Karena Nabi Musa ini Nabiyun Rasul, yang beliau ini juga salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Sehingga keutamaan Nabi Musa dan keluasan ilmu Nabi Musa khususnya terhadap syariat itu lebih luas dibandingkan dengan Nabi Khadir. Hanya saja Nabi Khadir alaihissalam itu lebih mengetahui tentang beberapa hal berkaitan dengan hal-hal tertentu dalam masalah-masalah tertentu, lebih tahu daripada Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Khadir itu umurnya lebih panjang dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau sekarang sudah lebih banyak makan garam Nabi Khadir ini ketika itu dibandingkan dengan Nabi Musa, karena umurnya di saat Nabi Musa itu Nabi Khadir sudah lama hidup di dunia ini.
sehingga sudah banyak mengetahui tentang banyak hal yang Nabi Musa alaihissalam itu tidak mengetahui. Tetapi dalam permasalahan-permasalahan syariat, Nabi Musa tentu lebih luas ilmunya daripada Nabi Khadir. Dari sisi kemuliaan, Nabi Musa itu lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Khadir. Karena seperti yang tadi telah kita sampaikan, kenabian Nabi Khadir saja itu masih diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mengatakan beliau itu bukan nabi, tetapi seorang wali. Ini penting untuk kita perhatikan, karena ada sebagian yang kemudian menganggap bahwa Nabi Khadir sebagai guru dari Nabi Musa itu lebih mulia dan lebih luas ilmunya daripada Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya tidak. Nabi Musa lebih mulia, Nabi Musa lebih luas ilmunya. Tetapi dalam beberapa hal ada sesuatu yang nggak diketahui Nabi Musa, itu diketahui oleh Nabi Khadir. Ya seperti kita, seperti kita pada umumnya. Misalnya ada orang-orang alim, dia ahli di bidang fikih, luar biasa keilmuannya dalam fikih misalnya. Tapi dia tidak tahu atau kurang ilmunya dalam masalah ilmu kalam. Dia kurang ilmunya dalam masalah balaghah. Dia luas ilmunya dalam satu bidang, tetapi dalam bidang yang lainnya itu tidak tahu atau kurang pengetahuannya. Nabi Musa alaihissalam secara umum keilmuan beliau lebih luas dan lebih banyak. Tapi ada masalah-masalah tertentu karena Nabi Khadir itu sudah lama hidup di bumi ini, sehingga Nabi Khadir lebih tahu daripada Nabi Musa. Dan luar biasanya Nabi Musa alaihissalam itu mau pergi menempuh jarak yang jauh untuk belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam. Itu menunjukkan ketawaduan Nabi Musa alaihissalam, kerendahan hati dari Nabi Musa alaihissalam. Karena memang tawadhu ini adalah sifat para nabi, sifat para aulia. Karena dengan ketawadhuan seseorang itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dengan modal tawadhu, seandainya sifat itu ada pada diri kita, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu dari siapa saja. Tetapi apabila ada kesombongan dalam hati kita, maka kita akan tercegah dari mendapatkan manfaat dan ilmu dari orang lain. Karena kita sudah merasa, sehingga kita nggak mau belajar kepada orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Kita nggak akan belajar kepada orang yang lebih muda dari kita. Karena kita menganggap bahwa kita lebih luas ilmunya, kita lebih hebat dan seterusnya. Tetapi dengan ketawadhuan seseorang itu akan bisa belajar kepada siapa saja dan dia akan bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Nabi Musa alaihissalam, meskipun beliau lebih mulia daripada Nabi Khadir, meskipun ilmunya lebih luas daripada Nabi Khadir alaihissalam, tetapi Nabi Musa alaihissalam beliau rela menempuh jarak yang jauh, bepergian mencari Nabi Khadir alaihissalam. Yang tidak mudah mencari Nabi Khadir alaihissalam ketika itu. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa belajar ilmu agama itu kita harus siap menanggung masyaqqah. Kita ini harus siap untuk menanggung beratnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu nggak mudah. Jangan dikira belajar ilmu agama itu gampang. Banyak akan muncul ujian, cobaan bagi kita. Apakah kita sabar atau tidak? Sebagian belajar ilmu ada yang diuji dengan sedikitnya biaya. Ada sebagian diuji dengan sakit-sakitan. Ada sebagian diuji dengan jarak yang jauh dan seterusnya. Tetapi bagi seorang thalibul ilm, seorang santri, dia harus sabar menghadapinya untuk kemudian dia bisa belajar.
Dia bisa ngaji kepada para ulama, para guru yang bersanad dan fiqh. Ini yang pelajaran yang nanti kita ambil dari kisah Nabi Khadir, Nabi Musa alaihi wassalam. Di kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dikutip di sini, Nabi Musa alaihissalam itu berkata kepada siapa? Nabi Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, dalam riwayat yang lain rasyada. Hal attabi'uka, apakah aku mengikutimu? Ala di sini ala untuk syarat, dengan syarat kamu mau mengajariku tentang sesuatu yang sudah Allah ajarkan kepadamu. Artinya beliau mau untuk mengikuti Nabi Khadir alaihissalam dengan ketentuan Nabi Khadir alaihissalam, beliau berkenan untuk mengajari beliau ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Khadir yang belum diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita baca kisahnya. Hadirin rahimakumullah. Ini dalam hadis. Kisah lengkapnya justru sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi di sini hanya dikutip sedikit saja yang dari Al-Quran. Ini tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir juga disebut dalam hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Haddatsana Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani abi an Salihin an ibn Shihab haddatsa anna Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu an ibn Abbas, saking ibni Abbas, Abdullah ibn Abbas, annahu satamana ibnu Abbas iku tamara, saling debat, tamara saling berdebat, sab huwa ya ibnu Abbas wal Hurr bin Qais lan al Hurr ibnu Qais ibn Hisan al-Fazari fi sahibi Musa ing dalam sahabate Nabi Musa, maksudnya Nabi Khadir. Qala ibnu Abbas huwa utawi sahibu Musa iku Khadirun Khadir. Famarra nuli lewat bihima kelawan karone Ibnu Abbas lan Al-Hurr ibnu Qais sapa Ubay bin Ka'b, Ubay ibn Ka'ab, fada'ahu nuli nimbali sapa Ibnu Abbas ing Ubay ibn Ka'ab sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas, waqala nuli dawuh sapa Ibnu Abbas, inni satemene ingsun iku tamaraitu, debat, saling debat sapa ingsun, ana ya ingsun wa sahibi lan sahabatku iki, hadza ya iki, maksudnya Al-Hurr ibn Qais, fi sahibi Musa ing dalam sahabate Nabi Musa, Nabi Khadir, alladzi kang sa'ala kang jaluk sapa Musa as-sabila ing dalan ila luqiyihi maring yen to ketemu Khadir. Hal sami'ta ana ta krungu sapa sira Ubay bin Ka'ab an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru nutur sapa Kanjeng Nabi sya'nahu ing keadaane sahibu Musa. Qala jawab sapa Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, na'am, iya, sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa Rasulullah, bainama Musa ing dalam antarane nalikane Nabi Musa utawi Nabi Musa iku fi malaen ing dalam kumpulan wong min Bani Israil, saking Bani Israil, ja'ahu teka ing Nabi Musa sapa rajulun wong lanang,
Faqala nuli ngucap sapa rajul, hal ta'lamu ana ta weruh sapa sira ahadan ing wong suci a'lama kang luweh alim mingka tinimbang sira tinimbang panjenengan Nabi Musa. Qala jawab sapa Nabi Musa, la ora. Fa auhallahu nuli nurunaken wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa. Bala bala iya abduna ana abduna kawula ingsun Khadirun rupane Khadir. Fasa'ala nuli takon sapa Musa Nabi Musa ing Allah as-sabila ing dalan ilaihi maring Khadir. Faja'ala nuli ndadeaken sapa Allah Gusti Allah lahu kedue Musa al-huta ing iwak ayatan ing tondo ketemu Nabi Khadir. Wa qila lan den ucapaken lahu maring Nabi Musa idza faqatta tatkalane kelek kilangan sapa sira al-huta ing iwak farji mongko baliya sapa sira fa innaka mongko satemene sira iku satalqahu bakal nemoni utawa bakal nemoni sapa sira ing Khadir. Wa kana lan ana sapa Nabi Musa yattabi'u ngikuti sapa Musa atharal huti ing athare iwak fil bahri ing dalam laut. Faqala nuli faqala mungkin nuli dawuh li Musa maring Musa nuli ngucap li Musa maring Musa sapa fatahu pemudane Nabi Musa, pemuda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan itu. Ara'aita ana ta ningali sapa sira it awaina tatkalane leren sapa kita ila sokhrati maring watu kang gedhe fa inni mongko satemene ingsun iku nasitu lali sapa ingsun al-huta ing iwak wa ma ansani hilan ora dadi akan lali ing fata Musa ila syaitan kejaba syaitan an azkura ing yen to eling sapa ingsun ing iwak al-hut. Qala dzalika qala dawuh sapa Nabi Musa dzalika mangkono lali ing iwak makunna iku ma perkara kunna kang ana sapa kita iku nabghi nuprih sapa kita. Yang diharap memang hilangnya atau lupa terhadap ikan itu. Fartadda mongko bali ngikuti sapa karone Musa lan fatahu ala atharihima ing atase athare Musa lan fatahu qasasan kelawan ngikuti temenanan. Fawajada nuli nemu sapa karone Khadiran ing Khadir. Fakana mangko ana min sya'nihima saking kahanane karone Musa lan fatahu alladzi kang qassa kang wis nyritakaken sapa Allahu azza wa jalla fi kitabihi ing dalam kitabe Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadisnya itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika beliau sedang berdebat dengan salah satu dengan seseorang namanya Al-Hurru ibnu Qais ibn Hisan Al-Fazari tentang Nabi Khadir, yang disebut di sini dengan istilah Sahibu Musa. Berdebat tentang Nabi Khadir alaihi salam. Kemudian Ubay bin Ka'ab itu lewat. Ketika keduanya sedang berdebat, Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Nabi yang lain, itu lewat. Ketika lewat, kemudian Ibnu Abbas memanggilnya, memanggil siapa? Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas mengatakan kami sedang berdebat ini tentang Nabi Khadir. Apakah
apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Khadir ini? Yang kami perdebatkan itu bagaimana kok bisa Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah petunjuk agar bisa bertemu dengan Nabi Khadir. Awal-awalnya seperti apa? Awalnya seperti apa kok Nabi Musa itu meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan bisa bertemu Nabi Khadir dan belajar kepada Nabi Khadir. Cerita awalnya kayak apa? Itu yang diperdebatkan, yang kemudian ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, apakah Ubay bin Ka'ab itu pernah mendengar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Na'am, iya, saya pernah dengar itu." Itu tadi yang menyudahi perdebatan, karena ketika sudah ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka akan tunduk terhadap apa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab kemudian menceritakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cerita tentang Nabi Musa ini. Ketika Nabi Musa sedang bersama jamaah dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa itu Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Bani Israel artinya keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, bukan Israel Zionis Yahudi itu, tetapi Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang dari Bani Israel itu kemudian terlahir banyak sekali para nabi, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lagi bersama para kaumnya dari Bani Israel, banyak orang, malak itu artinya jamaah, dalam jamaah banyak orang dari Bani Israel. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Nabi Musa, apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Nabi Musa mengatakan tidak. Nabi Musa mengatakan tidak. Perlu diperhatikan di sini, ini bukan kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Ada sebagian orang ketika membaca kisah ini mengatakan Nabi Musa sombong. Nabi Musa sama sekali tidak sombong. Nabi Musa seorang nabi. Seorang nabi itu maksum dari kekufuran, maksum dari dosa-dosa besar, maksum dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Sombong itu maksiat. Bahkan tergolong sebagai maksiat kabirah, sebagai dosa besar. Nggak mungkin Nabi Musa itu sombong. Nabi Musa alaihissalam di sini beliau berkata jujur. Beliau berkata jujur. Karena memang ketika itu nggak ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabiyyun Rasul. Nggak ada yang lebih alim dari Nabi Musa alaihissalam. Dan jawaban Nabi Musa bukan Nabi Musa mengatakan saya adalah orang yang paling alim di muka bumi ini. Nabi Musa enggak. Kan pertanyaannya, apakah kamu tahu apakah kamu tahu seseorang yang lebih alim dari kamu? Nabi Musa mengatakan enggak tahu. Enggak tahu, saya enggak tahu ada orang yang lebih alim dari, bukan beliau menafikan, bukan beliau mengaku dirinya paling alim, tidak. Meskipun faktanya ketika itu memang Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling alim. Dari kalangan manusia beliau yang paling alim. Karena beliau adalah Nabiyyun Rasul ketika itu. Nah, Nabi Musa mengatakan apa adanya. Bukan beliau sombong. Ini penting untuk diperhatikan. Sebagian yang menyimpulkan sendiri ketika membaca hadis ini, dia menyimpulkan sendiri, kemudian mengatakan bahwa Nabi Musa itu sombong
Karena itu kemudian karena kesombongannya itu kemudian dia ditunjukkan oleh orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khadir. Nah, tidak benar, Nabi Khadir tidak lebih alim dari Nabi Musa. Seperti yang tadi sudah kita katakan, hanya saja Nabi Khadir mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, karena Nabi Khadir sudah kaya dengan pengalaman banyak yang beliau hadapi selama ini. Nah, beliau umurnya lebih panjang dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dari sisi keilmuan terhadap syariat, maka Nabi Musa itu lebih luas dari sisi keilmuannya. Tadi sudah kita bahas itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam di sini bukan sombong. Nabi Musa mengatakan apa yang fakta yang sebenarnya. Beliau mengatakan, saya tidak mendapati, saya tidak mengetahui orang yang lebih alim dari saya. Maknanya kan seperti itu. Nah, karena memang beliau tidak mendapati itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau mengatakan ada yang lebih alim, yaitu Nabi Khadir, tapi maksudnya lebih alim dalam beberapa permasalahan. Itu ada yang Nabi Musa alaihissalam kemudian ketika mendengar itu, karena ketawadhuan beliau, kerendahan hati beliau, seorang nabi, nabiyun rasul, beliau kemudian meminta petunjuk kepada Allah agar bisa bertemu dengan Nabi Khadir untuk belajar. Nah, perhatikan di sini luar biasa, Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang nabi dan rasul, bukan orang biasa, orang yang alim, orang yang paling alim. Ketika ditunjukkan ada orang yang dia dalam beberapa hal itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, apa reaksi beliau? Beliau ingin belajar. Meskipun beliau itu sudah orang yang paling alim, tetapi beliau masih mau belajar. Bandingkan dengan kebanyakan orang sekarang. Kebanyakan orang sekarang kalau sudah menjadi kiai, nggak mau belajar lagi. Sudah jadi. Nah, karena sudah jadi. Sehingga dia tidak mau belajar lagi. Kebanyakan orang sekarang sudah menjadi ustadz, sudah nggak mau belajar lagi. Kebanyakan orang sekarang sudah menjadi guru, sudah nggak mau belajar lagi. Bahkan dia menjadi guru TK saja, dia sudah nggak belajar lagi. Karena statusnya sudah guru. Ada yang seperti itu. Dia sudah merasa ketika berstatus sebagai guru, sudah meninggalkan statusnya sebagai murid atau sebagai santri. Nah, semestinya kan enggak, kita ini santri selamanya, sampai mati yang kita ngaji. Sampai mati kita tetap belajar. Karena lebih banyak ilmu yang belum kita ketahui dari apa yang sudah kita ketahui. Tetap belajar selamanya kita ini. Prinsip kita itu. Makanya kita slogannya thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini belajar ilmu agama seterusnya. Jadi apapun kita tetap belajar ilmu agama. Meskipun kalian nanti sudah berumah tangga, tetap belajar, enggak berhenti belajar. Dan wa amalun, dan berusaha mengamalkannya, kemudian berusaha untuk kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Itu jalan hidup kita, ilmun wa amalun wa ta'lim. Meneladani Nabi Musa alaihissalam, beliau sudah ilmunya luar biasa, seorang Nabi Rasul ulul azmi yang mulia, keilmuannya sangat luas dan paling alim ketika itu. Tetapi ketika mendengar dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada seorang namanya Khadir, dia mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Musa langsung tanya, di mana tuh? Bagaimana saya bisa menemuinya? Saya ingin belajar kepada Nabi Khadir. Coba kita kalau mendengar seseorang alim, apakah kita
akan berusaha menemuinya. Oh, rumahnya ada di sana, di pojok Aceh sana atau di Papua sana. Apakah kita akan berusaha untuk pergi ke sana, untuk belajar di sana? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Padahal sudah jelas alamatnya di mana. Ini enggak jelas alamatnya Nabi Musa ini, Nabi Khidir ini alamatnya di mana, enggak jelas. Tetapi Nabi Musa alaihissalam rela untuk menempuh jarak yang jauh, yang tidak jelas di mana nanti posisi bertemunya dengan Nabi Khidir, tetapi beliau melakukannya. Masyaqqah, tidak masalah, beliau lalui demi untuk bisa belajar kepada orang yang dia bukan lebih alim dari dirinya. Luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Harus kita ikuti, kita teladani tentang semangatnya di dalam belajar ilmu agama dan kuatnya dalam menanggung masyaqqah dalam belajar ilmu agama. Nah, karena di sini diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah, bagaimana caranya biar saya bertemu dengan Khidir, Balia bin Malkan. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala faja'alallahu lahul huta ayatan. Menjadikan ikan itu sebagai tanda. Nanti kalau kamu menempuh perjalanan jauh, nanti ketika ikan kamu itu terlupa oleh kamu, maka disitulah kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Bukan sengaja ditinggalkan, tetapi ketika terlupa ikan itu, maka disitulah kamu nanti akan bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ternyata dalam kisah itu Nabi Khidir ditemani oleh seorang pemuda namanya Yusha bin Nun. Fatahu di sini namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang menemani Nabi Musa alaihissalam dalam pencarian Nabi Khidir alaihissalam. Setelah menempuh jarak, bukan hanya beliau di daratan, di pantai, di pinggir lautan. Ketika beliau capek, ini setelah menempuh jarak yang jauh, ini kan singkat cerita, beliau capek, kemudian istirahat di sebongkah batu yang besar. Kemudian ini ikan yang dibawa ini bukan ikan hidup ya. Ikannya ikan yang sudah mati, ikan asin lah kalau di sini sekarang sudah ikan asin yang sudah mati ikannya. Di tempat itu keduanya makan, makan ikan itu. Dimakan, kemudian setelah istirahat beliau di situ, kemudian keduanya pergi. Setelah sampai di tempat yang jauh, baru kemudian Yusha bin Nun itu ingat dan memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia lupa ikannya tadi tertinggal di sana, di tempat kita tadi istirahat makan. Ketika itu ternyata ikan itu diberikan kehidupan oleh Allah. Ikan yang mati itu dia bergerak-gerak dan hidup dan masuk ke dalam laut. Jadi itu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa ketika mendengar Yusha bin Nun mengatakan ikannya, dia lupa dengan ikannya tadi, maka Nabi Musa tambah senang. Inilah yang kita cari ini. Ini yang kita cari. Berarti kita akan ketemu Nabi Khidir di tempat tadi. Ayo kita
kembali lagi. Mereka kembali mengikuti athar. Di sini dikatakan atharihima. Jadi mengikuti jalan yang tadi dilewati. Sampai ketemu batu besar di mana keduanya itu tadi berteduh dan istirahat. Disitulah kemudian bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha bin Nun bertemu Nabi Khadir alaihissalam untuk kemudian belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam tentang beberapa hal. Tentang beberapa hal Nabi Musa di situ disebutkan mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Beliau sanggup untuk mengikuti sang guru dalam hal ini, dalam masalah ini, yaitu Nabi Khadir alaihissalam, dengan syarat Nabi Khadir mau mengajari beliau, tentang beberapa hal. Jadi di sini Nabi Khadir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam rela untuk ikut Nabi Khadir, perjalanan Nabi Khadir, dengan syarat Nabi Khadir mau mengajari beliau ilmu. Seperti itu. Syaratnya apa? Beliau ingin belajar. Beliau rela untuk bersabar mengikuti Nabi Khadir alaihissalam. Nah, setelah itu dalam kisahnya, ini singkat cerita juga, kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Beliau keduanya naik perahu. Nabi Musa ikut Nabi Khadir alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam sanggup untuk mengikuti Nabi Khadir alaihissalam dan sanggup untuk bersabar mengikuti Nabi Musa dalam rangka untuk belajar kepada Nabi Khadir. Ketika di tengah lautan, tiba-tiba perahunya itu dilubangi sama Nabi Khadir. Dilubangi oleh Nabi Khadir. Padahal perahunya sudah bagus-bagus, itu malah dirusak oleh Nabi Khadir alaihissalam. Sehingga di sini Nabi Musa alaihissalam itu ingkar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa alaihissalam beliau mengingkarinya karena secara zahir apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu menyalah. Sehingga beliau tidak diam. Nabi Musa alaihissalam tidak mendiamkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Karena perahu itu bukan milik Nabi Khadir, bukan milik mereka, tetapi milik seseorang yang mereka tumpangi. Tetapi perahunya malah dirusak oleh Nabi Khadir, sehingga Nabi Musa kemudian ingkar terhadap itu. Sehingga Nabi Khadir kemudian memperingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau nggak bisa sabar ya nggak usah ikut. Kemudian akhirnya Nabi Musa nggak bertanya kembali. Beliau kemudian melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di suatu tempat, kemudian melihat anak kecil. Tiba-tiba anak kecil itu dipegang oleh Nabi Khadir dan dibunuh oleh Nabi Khadir. Anak kecil masih kecil dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Musa alaihissalam ingkar, ini kemungkaran, kemaksiatan, membunuh seseorang. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam juga ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Itu kewajiban beliau ketika melihat sesuatu yang zahirnya itu sebuah kemungkaran, maka beliau mengingkarinya. Kemudian diingatkan kembali oleh Nabi Khadir alaihissalam, yaitu kesanggupan, diingatkan tentang kesanggupan Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti Nabi Khadir alaihissalam dalam rangka untuk menuntut ilmu, dituntut kesabarannya agar dia tidak menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa kemudian
berjanji untuk bersabar, untuk bisa bersabar, tetap mengikuti Nabi Musa. Kemudian kali yang ketiga bertemu datang di suatu masyarakat. Yang keduanya Nabi Musa, Nabi Khadir tidak disambut sama sekali dengan masyarakat itu. Bahkan kemudian diabaikan oleh mereka sebagai tamu di daerah itu. Tapi tiba-tiba Nabi Khadir alaihissalam itu menegakkan suatu bangunan yang itu milik salah satu dari penduduk tersebut, sehingga itu juga dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya kemudian dijelaskan oleh Nabi Khadir alaihissalam dari awal bahwa perahu yang tadi dirusak itu karena Nabi Khadir melihat di depan itu ada para perompak, ya, para perompak itu perampok yang ada di lautan, yang dia akan merampas perahu yang bagus, dan Nabi Khadir menyelamatkan pemilik perahu itu. Kalau ini perahunya nggak dirusak, maka ini akan diambil, akan dighasab, akan diambil oleh dia, oleh orang yang zalim itu. Karena itu beliau kemudian merusaknya sehingga perjalanan mereka tetap aman. Yang kedua, anak kecil itu Nabi Khadir diberikan wahyu. Nabi Khadir ini nabi. Apa yang beliau lakukan ini mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Jadi bukan kehendak diri beliau sendiri. Beliau melakukan apa yang beliau lakukan tidak mengikuti keinginan hawa nafsunya sendiri. Tetapi yang beliau lakukan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ketika beliau anak kecil itu, beliau mengatakan bahwa diberikan wahyu bahwa anak kecil itu nanti kalau dewasa, bapak ibunya itu orang yang soleh, seorang muslim mukmin yang soleh. Nanti jika anak itu dewasa, maka anak itu akan durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh sebelum dewasa. Itu perintahnya seperti itu. Sedangkan bangunan yang kemudian ditegakkan oleh Nabi Khadir alaihissalam itu karena di situ ada harta milik anak yatim yang beliau diberikan wahyu oleh Allah untuk kemudian menegakkan bangunan tersebut agar nanti anak yatim itu di kemudian hari ketika dewasa itu bisa memanfaatkan harta mereka itu. Nah, ini kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir alaihissalam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa tidak salah, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu tidak salah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu berdasarkan syariat yang diturunkan kepada beliau. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir itu berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang harus diingat bahwa Nabi Khadir juga nabi. Yang apa yang beliau lakukan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena dalam masalah ini ada sebagian orang yang tidak paham, sehingga memiliki keyakinan yang menyimpang, yang mengatakan bahwa ada namanya ilmu itu ilmu syariat dan ada ilmu hakikat yang kemudian bisa bertentangan antara hakikat dan syariat. Sehingga orang-orang ini yang mengklaim memiliki ilmu hakikat itu sering melanggar syariat.
Alasannya adalah Nabi Khadir alaihissalam. Ini yang masalah. Ini yang bermasalah. Mereka kadang nggak sholat. Alasannya derajat saya sudah hakikat. Kalau kamu kan masih syariat. Kalau kamu syariat, ya kamu sholat 5 waktu. Saya sudah tinggi, sudah hakikat. Kamu masih ahlul zahir. Kalau saya ini ahlul batin. Nah, muridnya Nabi Khadir alaihissalam. Kalau kamu Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Menyamakan dia dengan sebagian ulama yang lainnya. Dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Dan itu terjadi, pada saat ini terjadi. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai ahlul batin, sebagai ahlul haqiqah, kemudian mereka meninggalkan syariat Islam. Mereka meninggalkan syariat Islam, melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka. Menurut mereka, kalau seseorang itu sudah sampai pada derajat hakikah, maka syariat sudah tidak berlaku lagi. Mereka sudah tidak berlaku lagi syariat Islam. Sehingga nggak apa-apa mereka melakukan, menurut mereka nggak apa-apa mereka melakukan hal-hal yang diharamkan. Sehingga ada salah satu orang yang mengaku sebagai sufi, tapi dia jauh dari tasawuf yang islami, yang hakiki, yang sebenarnya. Tasawuf itu ajaran Islam. Tetapi ada orang yang ngaku-ngaku penganut tasawuf, tetapi dia memiliki pemahaman yang menyimpang, seperti yang tadi kita sampaikan. Dia kemudian menghalalkan sesuatu yang haram dan menggugurkan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Sehingga menurut dia, bagi dia itu sholat nggak apa-apa dan seterusnya, nggak puasa nggak apa-apa dan seterusnya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian dia menyalami perempuan ajnabiyah. Bahkan ada yang kemudian dia mengatakan, kalau saya, ini ada yang baru saja mati orangnya, mengaku sebagai Sultanul Aulia, tetapi perilakunya bertentangan dengan syariat. Dia mengatakan bahwa nggak apa-apa dia melihat aurat muridnya yang perempuan, karena pandangan seorang wali itu bisa mensucikan dosa perempuan itu. Dia mengatakan itu. Karena itu nggak apa-apa kalau dia yang lihat, kalau orang lain nggak boleh, kalau dia boleh. Ada yang sampai seperti itu. Nah, itu kedok yang sebenarnya dari pemahaman sesat yang dia anut. Yang dibuat alasan terkadang yaitu kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Dianggap Nabi Khadir itu ahlul haqiqah, Nabi Musa itu ahlul syariah. Sehingga terkadang berbeda, bertentangan antara syariah dan haqiqah. Padahal sebenarnya enggak, syariat dan haqiqah itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Seseorang enggak akan sampai pada derajat haqiqah kalau dia tidak mengamalkan syariah. Karena syariah itu ada luar, ada dalam dan luar itu bagaimana bisa dipisahkan? Bagaimana sesuatu itu disebut dalam kalau nggak ada luar? Bagaimana luar itu dikatakan ada jika nggak ada dalam? Sesuatu yang melekat yang tidak bisa terpisahkan. Kalau seseorang nggak melakukan sesuatu amal yang zahir, syariat, maka dia nggak akan bisa untuk mendapatkan hakikat itu nggak akan bisa. Landasan dari tasawuf itu adalah pengamalan syariat Islam. Tetapi mereka kemudian salah dalam memahami. Bagaimana kita menjelaskannya? Ini kisah sesuatu yang berbeda. Nabi Musa itu nabi, Nabi Khadir itu nabi. Itu yang harus pahami. Kalau kalian kan bukan nabi.
Nabi itu bagaimana? Nabi itu melakukan apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, Nabi Khadir melakukan beberapa perbuatan tadi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Nabi Musa alaihissalam juga demikian. Nah, jadi itu yang semestinya mereka pahami. Bukan artinya bahwa zahir dan batin itu bisa saling bertentangan. Artinya bukan syariat dan hakikah itu bisa berbeda. Bukan artinya ketika seseorang sudah sampai pada derajat hakikah kemudian dia tidak perlu bersyariah. Itu sebuah kesalahan yang fatal. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.